UMKM kita kan dari Jakarta. Beli kue spekuk on bekuk. Beli kue 2 biji. Ya, seharga 40.000. Pemirsa, bersama Berita Seleb kami hadirkan berita terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Presiden Joko Widodo menyebutkan Raffi Ahmad bantu ekonomi Indonesia sokong oleh aktivitas dagang para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih. Kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%, sangat besar sekali, kata Presiden Jokowi. Presiden mengatakan sektor UMKM perlu memperoleh perhatian khusus pemerintah, sebab selain menjadi penyumbang PDB nasional, juga berhasil menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi peran Raffi Ahmad dalam pengembangan sektor UMKM nasional melalui implementasi digital hingga menyentuh lapisan bawah. Kaesang mengatakan, Rans Nusantara hebat ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi setempat. Sebab, proyek yang digarap sejak 2023 lalu ini membuka peluang kerja baru serta mendukung pelaku UMKM di bidang kuliner. Kehadiran proyek Rans Nusantara hebat ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi lokal karena akan membuka peluang kerja baru bagi penduduk setempat, serta mendukung makanan dan pemasok lokal, ujar Kaesang yang merupakan Ketua Umum PSI itu. Acara ini dilakukan untuk menginspirasi masyarakat Indonesia untuk lebih aktif membeli barang lokal yang berkualitas sekaligus mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional, kata Raffi saat ditemui di sela-sela acara. Pindah ke berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like. Nagita Slavina memiliki restoran bernama Yao Yao Sauerkraut Fish Indonesia. Baru-baru ini, ia membuka cabang kedua restoran bernuansa oriental itu. Istri Raffi Ahmad mengatakan, menyegerakan untuk membuka cabang kedua restoran oriental miliknya karena banyaknya permintaan. Yang pertama kita buka di Puri Mall Desember tahun lalu, dan itu ramai. Makanya kita segerakan buka yang kedua di Kelapa Gading, kata Nagita saat ditemui di Gava Kelapa Gading, Jakarta Utara, baru-baru ini. Restoran ini terkenal dengan hidangan sauerkraut fish atau ikan sayur asin yang ikonis, ibu dua anak ini menjelaskan. Yao Yao adalah brand restoran yang berasal dari Shenzhen, China. Restoran ini sudah mendunia dan tersebar di berbagai negara, termasuk Singapura, Hong Kong, Amerika, Makau, dan Indonesia. Yang pastinya menu favoritku, sup ikannya, ya. Itu menurutku yang andalan. Udangnya juga enak. Hampir semuanya sih aku suka, sambung Nagita Slavina. Sebelum memutuskan untuk terjun dalam bisnis kuliner, perempuan yang akrab disapa Gigi itu mengaku sangat suka dengan makanannya. Ia lalu merasa ada potensi untuk dibawa ke tanah air karena rasanya pas dengan lidah orang Indonesia. Aku kebetulan juga suka sama makanannya. Jadi bisnis kuliner ini aku melihatnya, selain aku suka makan, ini memang potensial, pasti orang butuh makan, jadi kenapa nggak bisnis kuliner, tuturnya. Di cabang kedua, Nagita harus mendatangkan chef dari negeri asal makanan tersebut yaitu Cina. Ini memang sudah menjadi standar dari restoran yang namanya sudah mendunia. Chefnya kita datangkan langsung dari Cina. Yang ini juga dari Cina, apalagi baru opening store kayak gini, chef dari sana langsung, ngajarin dulu semuanya nggak langsung dilepas gitu aja. Ikut standar di sana, dia memungkasi. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen, mari kita lanjut.
Tak hanya gaya hidupnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kerap disorot lantaran sikap mereka. Termasuk kepada rekan sesama artis seperti Tyas Mirasih. Tyas Mirasih membongkar kebaikan pasangan yang dijuluki Sultan Andara kepadanya. Tyas mengaku selama ini menyimpannya dan baru menceritakannya kepada publik. Mantan kekasih Raffi Ahmad itu berterima kasih kepada Nagita Slavina yang membantunya saat sang ibunda dirawat di rumah sakit. Ibunda Tyas Mirasih sempat mendapatkan perawatan selama hampir 2 bulan di rumah sakit karena penyakit yang diderita. Kala itu, seluruh biaya pengobatan ditanggung pribadi lantaran tak terikat asuransi. Biaya rumah sakit yang besar membuat keuangan Tyas Mirasih menipis. Hingga akhirnya, ia meminta bantuan Raffi dan Nagita. Kita mau side hang you sama Raffi Gigi, ini kita gak pernah ngomong di mana-mana. Tahun lalu, pas Ramadan mama sakit, sempat mau kesini gak jadi. Karena mama gak ada insurance, jadi lumayan habis-habisan, ujar Tyas Mirasih saat menjadi bintang tamu Saurans yang videonya dibagikan ulang akun Slavina Love, Kamis, 28 Maret 2024. Tyas Mirasih berniat untuk menjual koleksi tas branded miliknya. Alih-alih membeli tas tersebut, Nagita Slavina justru meminta Tyas menawarkannya kepada orang lain. Wanita yang karib disapa Gigi enggan membeli tas tersebut, namun ia langsung memberikan bantuan uang untuk biaya perawatan ibunda Tyas Mirasih. Aku sempat hubungi Raffi sama Gigi, aku mau jual tas aku. Sama Gigi, dijawab, gue bantuin aja, tasnya lo jual aja ke orang lain, beber Tyas Mirasih. Diakui Tyas Mirasih, bantuan yang diberikan Gigi nominalnya besar dan begitu berarti bagi keluarganya. Gak pernah ngomong di mana-mana, thank you so much, karena itu jumlahnya lumayan besar dan itu membangun banget saat itu, pungkasnya. Setelah ikhtiar yang dilakukan, namun ternyata Tuhan memiliki rencana lain. Ibunda Tyas Mirasih meninggal dunia pada 24 Mei 2023. Kontan saja, netizen ramai berkomentar setelah kebaikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dibongkar oleh Tyas Mirasih. Banyak yang dibuat salut dengan Sultan Andara. Mbak Gigi Masya Allah padahal mantan pacar suami tapi dia sebaik itu, pantas rezekinya melimpah Masya Allah, kata netizen. Mbak Gigi Masya Allah ternyata baik banget ya, pantesan rezekinya banyak, sahut netizen. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.